Makasih sudah datang ya, Nay. Kamu langsung ke kamar Wim aja, nanti tante bawain cemilan ke kamar Wim. Tika menyambut baik kedatangan Nayara. Nayara agak sungkan karena saat ini ia datang dengan membawa alat tes kehamilan untuk Wimala. Juga 1 cup rujak yang dipesan oleh Wimala saat Nayara masih di apotik tadi. Lihat tante, saya langsung naik ke atas aja ya. Lia Nay, silakan. Nayara masuk ke dalam rumah dan cepat-cepat pergi menuju ke kamar Wimala. Seraya melangkah, Nayara memikirkan banyak hal. Wim, aku udah jadian sama Al. Mana mungkin aku ngasih kabar itu di saat Wim sedang dalam keadaan kayak gini, jahat banget gak sih? Gumamnya menyangkal pikirannya sendiri. Nayara terus melangkah dan bertemu dengan Wimala yang sedang menunggu mondar-mandir sendiri di depan pintu kamarnya. Akhirnya kamu datang juga, ayo cepet masuk. Ajak Wimala dan langsung menarik tangan Nayara untuk masuk ke dalam kamarnya. Secara fisik, Wimala masih seperti kemarin-kemarin. Pucat dan ringkih. Dan secara psikologis, sudah pasti lebih kacau dari sebelum-sebelumnya. Mana tes packnya? Pinta Wimala dengan tidak sabaran. Tenang dulu, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kamu harus tenang, dan ingat, harus terima apapun hasilnya. Kata Nayara berusaha tetap menenangkan. Oke. Wimala pun mengikuti saran Nayara. Nayara menatap Wimala dengan rasa iba. Belum ada terbit rasa bersalah di dalam hatinya. Karena sekarang Nayara dan Al punya rencana indah untuk masa depan. Walau tidak tahu jadinya akan seperti apa. Apa ini bisa wujud dari istilah bahagia di atas penderitaan orang lain? Kalau sudah dekat waktunya nanti, apa yang harus aku jelaskan sama Wimala? Apa aku sejahat itu? Batin Nayara. Udah Nay, mana sini tes packnya? Tagih Wimala. Nayara mengambil tes pack itu dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada Wimala. Ini nanti tinggal dimasukin ke urin sampai tanda yang ini kan ya? Di situ ada petunjuknya. Kata Nayara. Oke. Wimala masuk ke dalam kamar mandi dan Nayara menunggu sambil duduk-duduk di ujung ranjang Wimala. Jelas terlihat masih ada beberapa kenangan Wimala dan Al di dinding kamar. Walaupun sebenarnya Al sudah muak dan sudah menghapuskan tentang Wim di dalam hidupnya. Kamu membuat aku seperti seorang teman paling kejam di dunia Al. Tapi, aku bahagia dengan rencana gila yang sudah kamu rancang ini. Batin Nayara sambil menatap salah satu poster custom Al dan Wimala saat Halloween 2 tahun yang lalu. 5 menit kemudian Wimala keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah kesusahan. Sedih, marah, kecewa dan Nayara bisa langsung tahu hasil tes urinnya. Hiks. Hidupku udah hancur banget, Nay. Hancur, nggak bisa diselamatkan lagi. Seketika Wimala menangis dan tubuhnya jatuh terduduk ke atas lantai. Tanpa bertanya pun, Nayara sudah tahu kalau hasilnya pasti positif hamil. Apa yang bisa aku jelaskan ke papa mamaku? Gimana bisa aku menanggung beban berat ini? Ratapnya lagi dan Nayara tak tahu harus memberi motivasi dengan cara seperti apa. Di saat yang sama, ada telepon masuk dan yang menelpon adalah Al. Apakah Nayara harus mengangkatnya di momen genting ini? Nayara memutuskan untuk mengalihkan ke mode senyap agar dia tidak mengganggu momen Wimala. Nayara mengabaikan panggilan dari Al. Mereka harus tahu, Wim. Kita cari cara buat ngasih tahunya, tapi mungkin gak sekarang. Kamu harus tenang dulu, sebentar lagi mama kamu pasti akan kesini bawain minuman sama makanan. Nayara membantu Wimala untuk bangkit lagi dan beralih duduk ke tempat yang lebih nyaman. Wimala menggenggam erat tes packnya dan menangis sejadi-jadinya. Nayara tidak bicara apa-apa lagi dan hanya memberi ketenangan dalam pelukan. Tok-tok.
Mama boleh masuk nggak nih? Benar saja, Tika sudah datang dan menunggu di depan pintu. Kamu ke kamar mandi lagi aja, kalau kamu nggak mau bikin mama kamu curiga dan bertanya-tanya. Bisik Nayara memberi solusi. Wimala mengangguk dan dia pergi ke kamar mandi lagi untuk menghindari kecurigaan mamanya. Dalam perjalanan pulang, Nayara ikut memikirkan nasib Wimala. Dia mengendarai motor tapi pikirannya setengah melayang memikirkan masalah. Tidit! Sampai suara klakson mengagetkan dan nyaris saja Nayara nyungsep di pinggir jalan. Beruntung Nayara memiliki refleks yang bagus. Ish, orang bawa motor di pinggir juga, nyebelin. Gerutu Nayara kesal dan dia menunggu menepi di pinggir sampai rasa kagetnya hilang. Tapi, yang memberi klakson ternyata memang hanya orang iseng. Bukan karena Nayara menghalangi jalan. Mobil itu ikut menepi di depan Nayara, hanya berjarak beberapa meter. Nayara masih sangat ingat kalau itu adalah mobilnya Felix. Ada rasa kesal, benci tapi juga kesempatan untuk mengutarakan apa yang sedang dialami oleh Wimala saat ini. Nayara ingat ucapan Wimala tadi. Aku harus ketemu Felix, tapi nggak tahu caranya. Kami udah saling blok nomor. Aku juga pernah DM, tapi dia nggak respon. Dan inilah kesempatan untuk Nayara bicara pada Felix walaupun sebenarnya Nayara sangat malas berhadap-hadapan lagi dengan Felix. Ini dia si kembang perawan? Ucap Felix pelan begitu ia turun dari mobil dan berjalan mendekat menghampiri Nayara. Mau bikin orang celaka apa? Orang lagi di pinggir aja masih diklaksonin. Omel Nayara masih agak kesal dengan kejadian sebelumnya. Susah dihubungi, tahu-tahu malah ketemu di sini. Sapa Felix terlihat senang sekali bertemu dengan Nayara. Sekalian aja aku sampaikan hal penting sama kamu. Soal apa? Soal Wimala. Ah, ngapain sih bahas dia? Drama is over, udah tamat ngapain bahas dia? Dia butuh waktu kamu. Dia lagi kebingungan dan kebingungannya ini perlu dibicarakan sama kamu. Please, segera hubungi dia. Pinta Nayara. Setelah ditumbalkan, kamu masih berteman baik sama Wim ternyata. Sindir Felix. Jika ingat hal itu, Nayara memang kesal. Tapi begitu ingat kondisi Wimala saat ini, segera Nayara buang jauh-jauh kekesalannya itu. Aku telpon Wim sekarang ya, dan please kamu bicara sama dia. Kata Nayara. Ada apa sih? Kenapa nggak kamu aja yang langsung sampaikan ke aku? Ayo kita ngobrol, sambil ngopi-ngopi atau makan-makan. Ajak Felix. Nggak, ini cuma bisa disampaikan langsung sama Wim. Bentar, aku akan langsung menelpon Wim sekarang tidak ingin membuang waktu. Nayara langsung menelpon ke nomor Wimala dan kebetulan panggilannya langsung diangkat oleh Wimala. Halo, Nay, ada apa? Kamu udah sampai di rumah? Tanya Wimala masih dengan suara yang berat. Kebetulan aku ketemu sama Felix di jalan, Wim. Apa kamu mau bicara sama dia? Wimala kaget mendengarnya. Tapi berikut dia senang sekali karena dengan begitu dia bisa membicarakan masalahnya pada Felix saat ini. Lia, Nay, aku mau bicara sama dia. Nayara menyerahkan ponselnya pada Felix dan walaupun malas, Felix akhirnya bersedia mengobrol dengan Wimala. Ada apa lagi sih, Wim? Kan kamu yang bilang, kamu udah nggak mau urusan lagi sama aku. Masih ada satu urusan lagi yang harus kamu urus, Felix. Tegas Wimala dengan suara penuh emosi. Apa sih? Aku hamil anak kamu.